kita itu budidaya sekalian hobi. Jadi kita seneng gitu, kita seneng kerjaan. Kalau udah seneng kan yang gak enak pun jadi enak. Lapangan kerjanya itu nggak harus di kantor, kita becek-becekan, kerjanya megang cacing, bawa amis. Alhamdulillah kok nggak kalah jauh lah, malah kalah lah yang kerja di kantor. Apalagi kita bosnya walaupun kecil-kecil juga ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wansyah, pemilik dari KNTA Fish Farm. KNTA itu budidaya ikan Oscar. Saya memulai budidaya ikan Oscar ini mulai pas pandemi tahun 2020. Jadi dulu itu saya bermulanya di ikan lele. Saya mulai terjun ke dunia ikan itu ke ikan lele. Nah, berjalannya waktu ya saya banyaklah pengalaman itu di ikan lele. Nah, terus saya berpikir kalau saya terus-terusan di ikan lele ini kayaknya saya harus berkembang kan. Jadi saya memutuskan untuk beralih ke ikan hias. Nah, di ikan lele itu sendiri saya 3 kali panen, kurang lebih 3 kali panen. Habis itu saya baru memulai ke ikan Oscar ini setelah lulus sekolah, kira-kira tahun 2020. Awal mulai itu saya ngeliat ikan Oscar itu pertama bagus ya, bagus. Kedua daya tahan tubuhnya kuat. Ketiga itu pasarnya bagus. Karena ikan Oscar itu kebutuhan di ikan hias sendiri. Ikan Oscar itu. Jadi semua kalangan itu make, dari toko, pasar, sellernya pun banyak. Alhamdulillah di ikan Oscar sendiri itu alhamdulillah lah. Jadi inian apa namanya, bakalan terus muter gitu. Kalau perkembangan sendiri alhamdulillah berkembang ya, alhamdulillah. Dulu saya itu mulainya dari kolam terpal masih kumuh lah, nggak kayak gini sekarang. Alhamdulillah berjalannya waktu ngebreeding 1 pasang, alhamdulillah sekarang punya sekitar 6 pasangan ada. Ya gitu, alhamdulillah berkembang lah sekarang. Untuk ilmu sendiri saya otodidak sih. Jadi otodidak. Awalnya nanya-nanya karena aktifnya di Facebook, saya awalnya nanya satu orang yang lebih dulu mendalami di ikan Oscar sendiri, di ikan Oscar ini sendiri. Berjalannya waktu saya nanya sini, nanya situ. Ada yang respon, ada juga yang enggak. Nah, dari situ saya belajar lah untuk sendiri gitu. Untuk sendiri belajar di ikan hias Oscar ini, saya belajar sedikit demi sedikit. Alhamdulillah pengalaman demi pengalaman dapat. Akhirnya saya bisa lah di ikan Oscar ini sampai sekarang ini. Kalau untuk proses sendiri, saya itu nggak ada berapa lamanya ya, seberjalannya waktu saya aja. Jadi berjalannya waktu dapat pengalaman, saya pelajari untuk lebih baik lagi nantinya gitu. Untuk background sendiri, saya itu kuliah ya. Saya itu kuliah di Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saat ini saya semester 4 ya, memasuki semester 4 kuliah di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Untuk membagi waktu nggak susah sih, karena di perkuliahan saya di Universitas Muhammadiyah Tangerang itu waktunya fleksibel. Jadi bisa pagi, bisa malam. Jadi di menggeluti Oscar ini saya nggak terganggu sih sama sekali. Jadi paginya misalkan saya kuliah, siangnya bisa di ikan, sorenya bisa di ikan, atau seharian di ikan, malamnya baru kuliah bisa. Untuk pencapaian saya di ikan Oscar ini alhamdulillah ya, uang kuliah lah alhamdulillah bisa terpenuhi, uang jajan, kebutuhan kuliah seperti laptop dan gadget HP pun saya beli sendiri dari ikan Oscar ini alhamdulillah. Tahapannya pertama ya punya ikan Oscar sendiri itu kan pertama. Jadi usia siapan ikan Oscar itu 9 bulan.
9 bulan sudah mulai produksi dia ikan Oscar. Nah, lalu kalau udah 9 bulan itu kita jodohin. Yang paling agak rumit di ikan Oscar itu pas ngebedain jantan antara jantan dan betina sendiri. Kalau udah begitu tinggal kita satuin. Pertama kayak ngawinin ikan pada umumnya lah. Kita satuin sedikit, udah akur, nanti kita kasih pakan yang terbaik buat dia. Pakan terbaik itu buat ikan Oscar sendiri cacing tanah, udang, ikan cere, sama kodok, itu baik. Kalau udang itu buat telur, kayak gini lah, kayak manusia hamil itu ada vitaminnya lah. Nah, ikan pun begitu. Jadi udang itu bagus, sangat bagus untuk fertilnya telur sendiri. Kalau membedakan jantan betina, ciri-ciri yang paling umum itu kalau jantan itu lubangnya kecil-kecil. Kalau betina itu lubangnya besar-besar. Kalau untuk berapa lama masa penjodohan itu tergantung karakter ikan sendiri ya. Jadi macam-macam ikan itu beda-beda. Ada yang gampang, ada yang susah, ada yang susah banget, ada juga. Kalau untuk telurnya sendiri, bertelur ke menetas itu kurang lebih 4 hari. 4 hari itu udah mulai nimbul-nimbul tuh ekor-ekornya. Jadi nanti kemakan itu 2 hari ke 3 hari itu baru mau makan dia. Soalnya pas penetesan itu masih ada kantung telurnya kan di situ. Nah, habis itu baru tuh masuk cacing sutra. Habis cacing sutra, setelah kita Oscar itu ukuran burayak 1 cm pun itu udah bisa dijual untuk di Oscar itu. Jadi setelah kita nih petani mau jualnya burayak, mau jualnya nanti baby size 5 cm, 5 cm, atau nanti mau size dewasa atau indukan gitu. Kalau burayak keumuran dewasa, kalau siap jual 5-6 cm itu kurang lebih 2 bulan. 2 bulan udah bisa. Itu full cacing. Dikasih makan full cacing itu udah 5-6 cm lah. Ya udah bisa masuk situ. Setiap usaha pasti ada masalahnya ya. Cuman kita sedemikian mungkin kita bisa memanage masalah-masalah itu. Kalau untuk di Oscar sendiri lumayan mudah sih bagi saya. Intinya kita mau sabar pertama. Kalau masalah di penjodohan sendiri mungkin kematian, karena penjodohan itu hal-hal yang paling rumit lah, apalagi ikan Oscar sendiri kan ikan predator gitu. Terus kalau masalah di burayak itu kadang banyak yang mengeluh gampang mati itu, maklum lah baby, ikan kecil gitu. Mungkin yang harus dipelajari airnya, makanannya harus dicuci dulu gitu. Kalau untuk umur setiap jual itu biasanya para petani itu jualnya di 5-6 cm. 5-6 cm itu dari burayak butuh umur kurang lebih 2 bulanan. Itu. Kalau untuk penyakit Oscar sendiri yang paling rumit itu mungkin cuma jamur insang ya. Soalnya Oscar itu daya tahan tubuhnya kuat. Oscar udah punya sisik, udah punya lendir juga. Jadi cukup kuat lah buat ngatasin medan-medan yang ekstrim kayak musim hujan gitu. Itu cukup kuat, dari penyakit cukup kuat. Paling di insang sendiri, kalau insang itu suka busuk, itu kenapa sih banyak yang bertanya kan, kenapa sih insangnya suka busuk gitu. Itu pertama dari faktor air, mungkin airnya jelek. Kedua ngasih makan terlalu banyak, sampai hasilnya makanan itu menjadi bakteri dan masuk ke dalam insang ikan dan busuk. Untuk penanganannya mungkin bisa WC pertama, itu bisa dikasih garam, nanti ganti air lagi, atau metalin blue gitu. Kalau untuk mempengaruhi Oscar besar apa enggak itu paling faktor pakan sih. Pakannya kurang baik mungkin, atau tempatnya terlalu kecil, bisa jadi itu. Kalau gen bisa, cuman kan identikal ikan Oscar gennya bagus lah selama ini, nggak ada gen-gen kecil. Untuk pemasaran sendiri alhamdulillah sih saya untuk di Oscar sendiri masih sangat bagus lah untuk peluang usaha, khususnya kaum milenial lah. Jadi yang mau usaha ikan Oscar masih bagus lah prospeknya.
Pemasaran itu bisa online, bisa offline, bisa kita dagang-dagang ke ngisi toko bisa. Jadi pasarnya masih bagus lah. Semua toko semuanya kan pakai ikan Oscar. Pasti di setiap toko ada ikan Oscarnya. Jadi ikan Oscar itu termasuk ikan kebutuhan dan pasti banyak peminatnya juga. Kalau paling jauh pemasaran sendiri saya pernah ngirim ke Bangka Belitung, pernah. Alhamdulillah sih Lampung, Palembang, Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Malang itu alhamdulillah saya udah pernah ngirim semua. Kalau kuantitasnya itu di bulan Februari ini aja ya kita ngomonginnya. Di bulan Februari ini aja saya ngeluarin anakan itu 1.900 ekor. Indukannya itu kemarin 12 pasang, calon indukannya itu 20 ekoran. Itu di bulan Februari aja. Kalau kita hitung satu ekor harganya 10.000, anakannya, babyannya itu dikali 1.900 kan udah lumayan. Jadi sangat bagus lah profitnya buat kaum milenial ini. Untuk pengalaman yang paling gak enak di budidaya ikan Oscar sendiri itu alhamdulillah sih semuanya enak karena kita itu budidaya sekalian hobi. Jadi kita seneng gitu, kita seneng kerjaan. Kalau udah seneng kan yang gak enak pun jadi enak gitu. Paling yang gak enaknya itu kalau misalkan ikan besok dikirim tapi mati gitu, besok jadwal dikirim sekarang mati, kan namanya juga kita usaha di bidang hidup ya, ada nyawanya gitu, jadi kan kita nggak ada yang tahu, tiba-tiba mati, itu paling enaknya. Kalau enaknya ya itu kita kerja santai tapi profitnya itu, hasil uangnya itu terjamin lah. Untuk pesan-pesan sendiri sih ya jangan pandang sebelah mata lah di pertanian, di perikanan, di khususnya perikanan sendiri ya, karena profitnya itu lumayan besar. Apalagi di Indonesia sendiri kan ikannya banyak ya kan, bukan kita ngomongin ikan Oscar sendiri, maksudnya kan ikannya banyak gitu. Jadi bisa jadi lapangan kerja lah buat kita semua. Lapangan kerjanya itu nggak harus di kantor, kita becek-becekan kerjanya megang cacing, bawa amis, alhamdulillah kok nggak kalah jauh lah, malah kalah lah yang kerja di kantor, apalagi kita bosnya walaupun kecil-kecil juga ya kan. Untuk teman-teman yang mau belajar bareng atau mau berkunjung atau mau mencari ikan jenis Oscar sendiri, bisa datang langsung ke KNTA Fish Farm. Ada kok alamatnya di Google Maps ada. Untuk ke sosmed sendiri ada Facebook Wansyah atau nomor WA, nanti disebutin lah nomor WA-nya. Ya, untuk teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube Agro Maritim.